Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Allah memberikan cahaya yang membuat mata kita melihat, Allah yang menjadikan suara sehingga telinga kita mendengar, Allah yang menjadikan tanah ini sehingga kita berpijakkan kaki, yang mana di pagi hari yang mulia ini tidaklah antumah Allah dudukkan di sini terutama untuk mendapatkan zar khair pahala, yang dikatakan bahwa majelis di mana kita melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmin, mencari ilmu dan membaca Yasin segala rahman untuk kita mendapatkan zaru khair pahala. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlis Nurul Rahman Kiai Asep Safruddin, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan wabil khusus kepada Buya Nyai, mudah-mudahan Allah pelihara dari segala macam kesusahan, Allah berikan sehat afiah badan, Allah panjangkan umur. Dan kepada antumah semua hadirin majlis Nurul Rahman, mudah-mudahan mendapatkan fadilah daripada majlis ini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah ciptakan manusia di surah Atin Allah katakan khalaqal insana fi ahsani takwim. Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam awalunas, pertama manusia, pertama al-insan, manusia. Min sulbi Adam, dari tulang rusuk, dari rusuk Nabi Allah Adam, Allah jadikan Siti Hawa untuk berpasangan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi An-Nisa, perempuan ini luar biasa. Perempuan ini diberi Allah subhanahu wa ta'ala beban gak berat. Perempuan ini diberi Allah subhanahu wa ta'ala beban gak berat. Itu salah satu keutamaan ketimbang laki-laki. Diperhatikan, dimudahkan yang susah-susah, diringankan. Bahkan dikatakan seorang laki-laki suami
idza inda zaujatun salihah, ya, seorang laki-laki ini ketika mempunyai seorang istri yang salihah, itu kayak ketiban bintang rasanya, kayak kejatuhan matahari, bahagia luar biasa. Kenapa? Karena Allah yang menentukan rahmah kepada setiap rumah tangga itu, keluarga itu. Maka dikatakan ketika seorang laki-laki dan perempuan itu menikah, menjadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lama kelamaan pengantin baru, terus lama bertahun-tahun udah nggak baru lagi. Terus tumbuh itu sajaratul hub, pohon cinta. Cinta itu Allah berikan kepada dua insan yang ketika waktu Nabi Allah Adam sampai akhir zaman nanti Allah nikahkan, dijodohkan. Jodoh Allah tentukan, rahmat Allah berikan. Dia laki-laki, seorang laki-laki ar-rijalun, dia mengerti istrinya, ia faham istrinya begini, istrinya begitu, ia ngerti. Ini yang dikatakan laki-laki yang pengertian, laki-laki yang pengertian. Ini luar biasa laki-laki begini. Tapi perempuan nggak mau tahu lelakinya, nggak mau ngerti suaminya. Aneh, karena dengan laki-laki itu ngerti, perempuan itu ada cinta, ada cinta. Cinta itu sayang, cinta itu perhatian, cinta itu ngerti, ngalah, sabar. Itu cinta. Lah kalau cinta nggak benar bagaimana, Beb? Cinta nggak benar, cintanya kepada perkara-perkara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Terus begitu laki-laki itu berikan pengertian kepada istri, kenapa istri nggak balik ngerti kepada si suami? Aneh. Nah, ini perempuan yang bukan mar'atun salihah. Na'udzubillah. Terus An-Nisa, seorang perempuan itu dia dinikah, ya, dinikah seorang laki-laki terlepas dari orang tuanya yang dia dulunya taat kepada ayah dan ibu, dia harus taati suami. Aturan ini, dia harus taat kepada suaminya. Ciri-ciri suami, ada yang punya kumis, ada yang nggak punya kumis, ada yang berjenggot, ada yang nggak ada jenggot. Itu laki-laki. Kalau laki-laki nggak punya kumis, dia suka nggak pakai kumis, jangan disuruh pakai kumis. Laki-laki nggak suka pakai jenggot, jangan disuruh pakai jenggot. Taat. Kenapa? Karena Allah melihat setiap hambanya diukur bukan dari rupa, dandanan bukan, tapi dari ibadah seorang arijal, laki-laki itu. Jadi beruntung perempuan dapat lelaki saleh, beruntung. Berarti jodoh. Allah berikan setiap hambanya, lelaki dan perempuan itu masing-masing rezekinya. Itu al-mar'ah, seorang perempuan, atau an-nisa, seorang perempuan. Terus ia tambah umur, jadilah yang dikatakan ini wanita, ya, wanita. Dan ngukur segala sesuatu, pinter dia. Ini perempuan ini keringatnya mahal. Ia nggak ngerti, nggak kenal capek.
pagi nyapu, buka-buka jendela ya waktu subuh gelap-gelap, masya Allah. Ini luar biasa. Maka Allah, kita melihat akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak sahabat Rasul. Terus tabi'in, terus lihat itu orang-orang saleh, kiai-kiai, guru-guru. Lihat itu mar'atun salihah, perempuan yang bisa untuk kita jadikan tuntunan. Ini sabar ini kecenderungan itu kepada mar'ah, seorang perempuan, karena kuat. Jadi seorang perempuan di mata seorang laki-laki ini luar biasa. Luar biasa. Dia kalau baca kitab, ustazah, ada ustazah ya, ada wali-waliyah. Ini waliyah ini perempuan itu kalau udah rajin belajar agama, din, ini luar biasa perempuan. Nah, dari itu ada sesuatu yang membuat harusnya kita seorang perempuan itu getar ngikutin begitu. Apa sih rahasianya kok dia bisa seperti itu? Karena taat kepada suami. Itu yang dilakukan seorang perempuan salihah. Setelah sembahyang subuh, dia beres-beres rumah sampai keringetan. Ya, sampai capek udah. Sampai sore pulang suami ngurusin suaminya. Sampai malam terus tidur. Terus sampai besok pagi terus nggak punya lelah. Karena apa? Karena rahmat Allah. Karena ada cinta antara dua makhluk itu yang Allah nikahkan. Ada di dalam rumah tangga, naudzubillah, yang dikatakan firaq, cerai, ya, cerai. Kenapa? Ini salah satu dari dua pasang lelaki perempuan itu ada yang ditentukan Allah, tapi naudzubillah min dzalik, kita supaya dijauhkan dari perkara itu. Jadi Allah memberikan cahaya di dalam rumah-rumah. Setiap rumah itu dari apa? Dari seorang yang di dalam rumah itu mar'atun salihah, seorang perempuan yang salehah. Dia di rumah perempuan, di kamar perempuan, keluar dari kamar, di ruang tamu, di dalam rumah perempuan. Nggak ada perbolehkan perempuan keluar dari rumah tanpa izin suami. Tapi tempatnya perempuan di kamar perempuan. Setelah di kamar, di luar kamar itu, di dalam rumah. Setelah itu baru di luar rumah. Itu yang dikatakan hati-hati seorang perempuan. Laki-laki enggak. Berarti dia perhatikan Allah. Allah jaga. Berarti perempuan punya martabat, punya derajah di sisi Allah. Allah utamakan. Sayyidah Aminah bintu Wahab radhiyallahu anha, ibunda Nabi. Begitu itu ia mempunyai seorang anak Rasul dan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Itu seorang Sayyidah Aminah bintu Wahab. Dikatakan ia mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika hendak wafat, ya Muhammad, kau adalah utusan. Dikatakan kepada Nabi, usia Nabi 6 tahun. Bisa itu seorang perempuan. Dan dikatakan ini umur Rasul, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu dia katakan kepada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan semendiang wafatnya Sayyidah Aminah, orang hidup akan menemui mati. Ketika itu Rasul itu didikan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Itu yang dikatakan cahaya di antara kegelapan, cahaya di antara gelapnya rumah-rumah itu menjadi terang. Di saat seorang perempuan hidup hatinya sujud tahajud setiap malam. Dia biasakan itu bangun malam dari muda sampai akhir umur, segala macam segala ini udah kumpul luar biasa. Kenapa? Karena malaikat Allah melihat. Malaikat Allah ngelihat dari situ. Kita nggak ngerti yang dilihat malaikat, tapi malaikat selalu memperhatikan kita. Ditulis setiap gerak-gerik kita. Didoakan malaikat, diistighfarin malaikat. Kenapa? Karena kehendak Allah. Karena Allah meridai seorang perempuan yang ia taat kepada suami. Ya karena suami. Apa beb? Apa kepada ayah dan ibuku? Salah dia, karena dia punya anak. Jadi seorang yang sudah punya anak disebut ibu. Iya, disebut bunda, iya, disebut mama, iya. Kalau udah punya anak. Lah kalau udah punya anak masih ngelihat ke bapak ibu, ini salah. Jangan begitu, nggak boleh. Udah begitu. Kalau perempuan ikuti hati, kata hati dia, ini kemungkinan besar benar hatinya. Kalau perempuan firasatnya kuat, doanya nembus ke langit, langsung didengar Allah. Itu diantara keutamaan ketika dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, pasti karena perempuannya. Makanya jadi perempuan punya tanggung jawab, urusin rumah, urusin anak. Madrasatul ula dikatakan. Berarti di sekolahan ini anak sekolah sama ibunya, bukan. Ini ilmu, masalah daripada an-nur yang Allah ajarkan melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi yang merawat Rasulullah setelah mendiang wafat ibunda Nabi. Itu begitu. Baru bayangkan, ini nanti di akhir zaman mati semua manusia, dihidupkan Allah. Terus ada Sirina sama si Fikar, Zulfikar, dia kumpul di surga. Ada si Tanti sama si Rio kumpul di surga. Ada si Hamidah sama Mahmud kumpul di surga. Ini luar biasa. Kenapa? Berpasang-pasangan. Jadi Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi. Ibn Hajar Asqalani, Imam Al-Asqalani, andai kata kita ngerti ini perempuan, ini laki-laki, hanya itu yang dikatakan dua di antara satu, sakinah mawaddah warahmah. Jadi bahaya kalau orang memikirkan bosan kepada suami dilaknat, jenuh kepada suami dilaknat, enggak aja sama suami dilaknat. Na'udzubillah, hati-hati. Ya. Kenapa kok berat? Itu bukan berat. Itu gampang, ya. Lain dengan ibadah. Kalau ibadah sholat 100.000 rakaat enggak kuat perempuan. Ya, angkat berat yang berapa ton enggak kuat perempuan. Harus berjalan ribuan kilometer yang aturan lelaki kuat, mungkin perempuan nggak kuat. Tapi di saat Allah menentukan segala sesuatu yang susah-susah dalam tempat perempuan, Allah berikan di sana lebih daripada seorang laki-laki, karena itu al-haq, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, sahabat datang kepada Rasulullah. Dia bingung untuk mikirkan apakah aku harus dahulukan ayah atau ibu. Nabi katakan umuka. Diingatkan seorang sahabat ini untuk dekat kepada ibunya.
Nabi mengulang-ulang itu. Kalau dalam darajah hadis namanya kama qala, Rasulullah mengulang-ulang. Terus summa abuka. Setelah itu baru kita melihat kepada ayah. Kepada ayah seorang laki-laki. Di mana perempuan? Di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perempuan. Seorang itu bertanya laki-laki. Seorang yang bertanya itu laki-laki. Di mana perempuan? Ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hababah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa Humairah dikatakan? Ini Sayyidah Khadijah istri Nabi Muhammad SAW ini perempuan yang cantik. Wow, laki-laki kalau sudah melihat perempuan, dia rapih berdandan buat suaminya, seneng hatinya. Solehah apalagi. Terus pinter ini apa tuh ngurus duit ya. Udah perempuan ini beban segala macam udah. Keluar masuknya uang, segala macam yang mengurusin segala-galanya sudah. Itu yang dikatakan yang ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta Nabi kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasul. Maka dikatakan di tarikh sejarah Rasul, ketika Sayyidah Khadijah wafat, ini langit hitam, gelap Rasulullah, galau, gundah gulana, gak kuat Rasulullah. Tapi ada Allah. Sesaat ketika seorang itu ditinggal, ataukah suami ditinggal istri, atau istri ditinggal suami, akan kumpul nanti di surga. Jadi setia sehidup semati. Setia sehidup semati. Dalam urusan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau nggak ada apa-apa nggak boleh terus cerai, ini kesambet ini, nggak boleh. Harus setia, harus sayang, ya, harus sayang. Dia orang cemberut, serangnya sama suaminya, diperangutin suaminya. Ini ada penyakit ini. Rasulullah suruh ketaba sumuki sedekah. Disuruh Rasul sampai jadilah perempuan itu punya sedekah kepada semua orang, kepada suami. Jangan sedikit setengah-setengah kepada orang, kepada suami, enggak ya. Ada sebaliknya lah, kepada suami iya, kepada orang enggak, aneh juga ya. Nah, makanya kita hidup ini berusaha ikhtiar, ngerti kewajiban yang Allah tentukan. Jadi kalau kita ngerti Allah perintahkan bagaimana, salat dikerjakan. Ini salat ini imaduddin, tiangnya agama. Jadi kalau perempuan ini nggak rajin sholat, itu setan tidur di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Tidur di hatinya ini setan. Bayangkan. Kalau perempuan ini yang nggak sholat, dan dia lepas dari kewajiban yang fardu Allah perintahkan. Sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Oh, terus akhirnya dalam rumah tangga ini ada setan dia ngeganggu. Dalam rumah tangga ada, di kamar mandi ada, di dapur ada, di pasar ada. Itu dikatakan alamil ulama dalam Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, menceritakan itu setan ini yang bagian ini ada nama-namanya segala macam. Bagaimana dia seorang perempuan itu akan terjauh dari gangguan setan, sedang taroka sholat, meninggalkan sholat yang fardu. Fardu itu bu nggak bisa ditinggal. Fardu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau ditinggal dosa nempel, nggak pakai nyamper, nempel plek. Kok nggak langsung nggak nabrak, bisa taubat. Ya, itu wallahul ghafurur rahim. Tapi ingat, nanti rugi. Rasulullah SAW, kita melihat hidup kita ini seperti enggak dengan hidupnya keluarga Rasulullah, seperti hidupnya Nabi Muhammad. Allah katakan di Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kata wa kata, dan seterusnya. Dikatakan min anfusikum. Jadi Rasulullah punya telinga Nabi punya rambut Nabi,
Nabi punya mata Nabi. Mata Nabi luar biasa. Telinga Nabi luar biasa. Pendengaran Rasulullah sampai dimanapun Allah berada. Nabi punya pendengaran di mana Allah berada, Rasulullah ngedengar. Punya pandangan tanpa ujung. Gak sama, ya. Tapi Nabi punya telinga. Nabi punya mata. Min anfusihim azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus berarti kalau seorang itu lelaki daripada suami si istri itu gak taat kepada Allah, bahaya ini. Ini yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah angkat, Allah jauhkan daripada keluarga itu. Na'udzubillah. Karena mulai meninggalkan yang wajib, yang Allah perintahkan. Caranya bagaimana? Oi, sholat. Oh, jangan. Caranya ya, dikasih tahu. Ngomong bahasa hati. Ya. Bahasa perempuan ini luar biasa. Ya, Allah berikan itu perempuan ini senjata, laki-laki Allah berikan senjata, yaitu doa. Doa silahul mukmin, dikatakan doa itu senjata setiap kita mukmin. Jadi sholat ini ya doa. Taat kepada suami ibadah doa. Kan minta kepada suami minta duit ya, minta nafkah. Kalau nafkah nggak diberikan cerai, ayo. Kalau nggak diberi nafkah cerai, nggak boleh. Itu wajib nafkah. Kalau menurut Imam Abu Hasan Sadzili dalam Torekoh Sadziliyah Mas'udiyah atau kurang lebihnya ya ahlu sunnah lah begitu. Jadi menikah ini dua. Ya. Jadi Allah kawinkan dia lelaki dan perempuan itu dua. Pertama akad nikah, ya, terus kumpul hubungan suami istri. Terus cerai juga dua. Jatuh talak, terus masa iddah. Dan kadza wa kadza dan seterusnya. Aturan Allah. Dari alimul ulama, dari Imam Abu Hasan As-Sadzili, daripada Thariqah As-Sadziliyah. Macam-macam itu. Ini ngerti ini perempuan ini tahu perempuan. Masya Allah. Laki-laki ibarat batu. Keras laki-laki, perempuan enggak udara. Perempuan halus. Dia enggak seperti lelaki seperti batu, enggak. Perempuan lembut. Perempuan enggak keras seperti batu, enggak. Berarti ketentuan Allah. Andai kata perempuan seperti laki-laki, ya na'udzubillah min dzalik, enggak boleh. Melotot, marah-marah, ya enggak boleh. Itu enggak dalam fitrahnya seorang itu an-nisa, seorang perempuan. Jadi kalau perempuan nih, kita punya anak kita tuh rambutnya pendek kayak laki-laki, ini dipanjangin rambutnya. Dia punya suara teriak-teriak kayak laki-laki, suruh pelanin suaranya. Dia punya tingkah laku nggak karuan, berani kayak laki-laki, suruh jalan lenggak-lenggok begitu. Suruh genit seperti perempuan. Kenapa? Ditakutkan nanti ngelawan kudrah. Ketentuan Allah. Minum segala macam, nggak pakai tangan kanan, marahin. Sholat nggak mau sholat, begitu sudah akil balik dimarahin, kasih tahu. Tapi nggak seperti negor lelaki. Kalau laki-laki pukul keras segala macam, begitu dipukul dikeras, anak yang perempuan iri. Jangan, nggak usah diurusin. Memang kalau laki-laki seperti itu, yang perempuan kata siang anak laki-laki marah. Kok yang perempuan nggak dimarahin ya? Padahal karena kita orang tua marahinnya lain ya. Karena apa? Karena itu ilmu yang Allah berikan untuk kita terapkan kepada anak-anak kita, yang dikatakan, yang Habib katakan tadi, madrasatul ula, pendidikan pertama itu. Terus ia bertumbuh dewasa, anak itu ia lelaki nih milih milih jodoh, milih perempuan yang cantik. Ya, yang cantik, terus solehah, terus kaya. Ini kaya, diperhati ini kaya, yang kaya raya kalau perlu. Jadi udah kaya raya, ya. Oh, terus dinikah sama lelaki itu, lelakinya soleh, udah istimewa, udah lelaki soleh, udah gak karuan, udah susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya kalau lelaki soleh gak bisa dikatain dengan kata-kata, karena dia bercahaya hatinya zahiran wa batinan, karena ia cinta kepada Allah.
Terus nikahlah anak kita laki-laki itu dengan mar'atun salihah, yang ia punya harta, yang ia cantik jelita. Terus apa? Salihah. Ini yang dikatakan insyaallah lah. Jadilah mereka itu rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah ridho. Nggak sembarangan ngawinin orang, hati-hati. Ya. Walaupun bukan bagaimana, enggak. Kalau yang kelewat-lewat ini hati-hati. Nggak boleh. Kalau kita menikahkan anak kita karena apa? Karena sesuatu yang memang sudah ditentukan Allah. Ya. Jadi kehati-hatian itu dalam benar-benar kesalahan. Misal seorang ini anak laki-laki, ya, dia mau menikah sama perempuan ini nggak bener, perempuan ini nggak pernah pulang ke rumah, naudzubillah, segala-gala udah ada hubungan dengan maksiat, nggak boleh ini anak kita laki-laki menikah dengan anak itu, nanti jadi mudarat ke depannya, kan nanti nggak sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan musibah nanti. Begitu juga sebaliknya, andai kata anak kita perempuan, ada seorang laki-laki yang bagaimana udah nggak sopan, nggak punya sopan santun, datang ke rumah bagaimana inak itu, udah ngelamar nggak pakai apa-apa, pakai diri, wah ini susah ya, apa segala macam, apapun, sekecil apapun. Tapi kalau perempuan usahain sebesar-besarnya, jangan yang kecil. Kalau kecil udah. Ya, kalau dia begini, dia itu cengeng, dia itu apa, ambil, udah nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki sekecil apapun, ini bahaya. Ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah mengatakan. Berarti kalau kita mendapatkan sesuatu amal, seorang ayah dan ibu mendapatkan amal hasil, apa amal? Dia mempunyai anak waladun baran, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, ia ngerti hukukul walidain, hak-hak orang tuanya. Ini hati-hati, andai kata anak kita terjerumus, ya, nah dari situ seorang tua ini ngerti, seharusnya tahu bagaimana menata rumah tangga anak-anaknya. Beb lah, kok sepertinya kok saya ini hebat Beb, loh orang tua ini yang ngerti anak. Jadi segala macam Habib, Ustadz, siapa segala macam Ustazah sama Buya nggak ngerti, yang ngerti anaknya ya ibu orang tuanya. Apalagi urusan menikah. Itu hati. Jodoh itu Allah berikan kepada seorang hamba itu lantaran ibadah. Ibadah. Orang nggak pernah ibadah dapat jodoh cantik, hati-hati ini. Ini laki-laki bahaya, serem ini. Iya, jadi dia bakal punya biang lagi, parah lagi. Begitu, naudzubillah min dzalik. Tapi seorang laki-laki yang saleh, perempuan yang salehah, itu yang dikatakan akan menjadikannya Allah jadikan keluarga orang tersebut, dan mudah-mudahan kita dijadikan itu, amin, yang mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.